Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Anapilensi, NIM 190169193, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi, yaitu yang pertama, perbedaan kompetensi dasar dan indikator beserta contohnya, dan yang kedua, identifikasi kata kerja operasional atau taksonomi Bloom. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perbedaan kompetensi dasar dan indikator. Adapun pengertian kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar merupakan suatu kompetensi atau bentuk penguasaan bagi peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap yang bersumber dari pada kompetensi inti dan harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi dasar ini dapat dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Yang kedua yaitu indikator. Indikator merupakan suatu tanda yang menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kompetensi dasar dapat mengubah perilaku peserta didik, yang dapat diukur dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh kompetensi dasar dan indikator. Adapun contohnya yaitu seperti tabel berikut. Yang pertama yaitu KD atau kompetensi dasar. Yang pertama, KD 3.8, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya dan lain sebagainya, yang berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar maupun dibaca. Adapun indikatornya yaitu 3.8.1, mengidentifikasi isi dan ciri teks tanggapan. Yang 3.8.2, menelaah model teks tanggapan. Dan 3.8.3, mengidentifikasi struktur dari teks tanggapan. Dan 3.8.4, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks tanggapan. Materi selanjutnya yaitu identifikasi kata kerja operasional atau taksonomi Bloom. Adapun pengertian taksonomi Bloom yaitu sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasikan kemampuan individu mulai dari tingkat yang terendah hingga tingkat yang tertinggi. Adapun taksonomi Bloom terbagi menjadi 3, yaitu taksonomi Bloom ranah kognitif, taksonomi Bloom ranah afektif, dan taksonomi Bloom psikomotorik. Yang pertama itu taksonomi Bloom ranah kognitif, terbagi menjadi 6. Yang pertama C1 atau pengetahuan. Pengetahuan dalam pengertian ini melibatkan proses mengingat kembali hal-hal yang spesifik dan universal, mengingat kembali metode dan proses, atau mengingat kembali pola, struktur, atau setting. Pada jenjang ini menekankan peserta didik pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, klasifikasi dan kategori, serta kriteria dan metodologi. Adapun kata kerja operasional yang dapat dipakai pada jenjang ini yaitu menyusun, mendefinisikan, menyatakan, mengutip, menyebutkan, mendaftar, menunjukkan, memasangkan, menamai, menandai, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu C2 atau pemahaman. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi yang telah dipelajari. Pada jenjang ini, peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Adapun kata kerja operasional dalam jenjang ini yaitu menerangkan, menjelaskan, mengungkapkan, menguraikan, membedakan, menginterpretasi, memperkirakan, mengkategorikan, merinci, menganaliasikan, membandingkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu C3 atau penerapan.
Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi yang nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Pada jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang ia miliki pada situasi yang baru dan belum pernah diberikan sebelumnya. Adapun kata kerja operasional pada jenjang ini yaitu menerapkan, mengubah, menghitung, menilai, melengkapi, menggunakan, melatih, menemukan, membuktikan, menunjukkan, menyiapkan, menyediakan, menugaskan, menentukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya C4 atau analisis. Analisis adalah kemampuan menguraikan atau memisahkan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Adapun kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini yaitu menganalisis, membedakan, membandingkan, memisahkan, membagikan, menghubungkan, menyisihkan, memecahkan, menegaskan, mendeteksi, mendiagnosis, menyeleksi, memerinci, menominasikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu C5 atau sintesis. Sintesis adalah kemampuan merangkai atau menyusun kembali komponen-komponen dalam rangka menciptakan arti atau pemahaman dan struktur yang baru. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan yang abstrak. Adapun kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini yaitu mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan, mengkode, mengkombinasikan, mengarang, membangun, menyusun, mengulangi, menghubungkan, menciptakan, merevisi, merencanakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu C6 atau evaluasi. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara, atau metode. Kemampuan mengevaluasi dan menilai sesuatu harus berdasarkan norma, acuan, atau kriteria yang ada. Adapun kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam jenjang ini yaitu mengkaji, membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengkritik, mengevaluasi, mengarahkan, menimbang, mempertentangkan, memutuskan, mempertahankan, membuktikan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu taksonomi Bloom ranah afektif. Yang ketiga yaitu taksonomi Bloom ranah psikomotorik. Terbagi menjadi 4 yaitu yang pertama meniru. Kategori meniru merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan berdasarkan contoh yang diamatinya, walaupun belum dimengerti makna ataupun hakikatnya dari keterampilan itu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kompetensi dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Baiklah, dapat diamati dalam tabel di atas itu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasar atau KD 3.8. Mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan jadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetensinya menunjukkan kekurangan teks eksplanasi berdasarkan susunan teks, kosakata, dan konjungsi yang digunakan dalam teks eksplanasi. Kedua, mengidentifikasikan informasi fenomena alam yang terdapat dalam teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menunjukkan kekurangan yang terdapat dalam teks eksplanasi yang dapat berupa susunan teks, kosakata, dan konjungsi yang terdapat dalam teks eksplanasi.
Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan atau memberitahukan informasi-informasi fenomena alam yang terdapat dalam teks eksplanasi. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.